Bayangkan suatu pagi, dunia terbangun dengan berita mengejutkan. Ratusan rudal meluncur melintasi langit Asia. Puluhan kapal perang bergerak menuju sebuah pulau kecil. Jet tempur memenuhi radar militer di kawasan Pasifik. Targetnya hanya satu, pulau kecil bernama Taiwan. Namun jika perang benar-benar terjadi di sana, dampaknya bisa mengguncang seluruh dunia. Banyak analis bahkan mengatakan perang di Taiwan bisa menjadi konflik terbesar abad ke-21. Bukan hanya karena dua wilayah yang berseteru, tetapi karena kekuatan besar dunia akan ikut terlibat. Di satu sisi ada China, negara dengan militer terbesar di dunia. Di sisi lain, ada Taiwan, sebuah pulau kecil yang menjadi pusat teknologi global. Dan di balik konflik ini, berdiri kekuatan lain yang jauh lebih besar, yaitu United States. Jika perang benar-benar pecah, dunia bisa berubah selamanya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa sebuah pulau kecil bisa menjadi salah satu titik konflik paling berbahaya di dunia? Dan yang lebih mengejutkan, beberapa analis militer percaya bahwa rencana invasi mungkin sudah disiapkan selama bertahun-tahun. Untuk memahami semua ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah perang yang mengubah sejarah Asia. Konflik antara China dan Taiwan tidak dimulai hari ini. Akar masalahnya berasal dari perang besar yang terjadi setelah Perang Dunia II. Perang itu dikenal sebagai Chinese Civil War. Pada masa itu, China terpecah menjadi dua kekuatan besar. Di satu sisi ada Partai Komunis, di sisi lain ada pemerintah nasionalis. Perang berlangsung selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pada tahun 1949, komunis berhasil memenangkan perang, dan mereka mendirikan negara baru bernama People's Republic of China. Namun pemerintah lama tidak sepenuhnya kalah. Mereka melarikan diri ke sebuah pulau sekitar 130 kilometer dari daratan Cina. Pulau itu adalah Taiwan. Di sana mereka membentuk pemerintahan baru bernama Republic of China. Sejak saat itu, dua pemerintahan mengklaim sebagai Cina yang sah. China daratan menganggap Taiwan hanyalah provinsi yang memberontak, sementara Taiwan berkembang menjadi negara dengan pemerintahan dan sistem sendiri. Konflik inilah yang terus membayangi hubungan kedua wilayah selama lebih dari 70 tahun. Namun selama beberapa dekade, konflik ini relatif stabil, hingga situasi mulai berubah di abad ke-21. Jika dilihat di peta, Taiwan hanyalah sebuah pulau kecil. Luasnya bahkan jauh lebih kecil dibanding banyak provinsi di Cina. Namun di balik ukurannya yang kecil, Taiwan memiliki nilai strategis yang luar biasa. Pertama adalah teknologi. Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia. Perusahaan paling penting di sektor ini adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Perusahaan ini memproduksi chip paling canggih di dunia. Chip ini digunakan hampir di semua teknologi modern, mulai dari smartphone, komputer, mobil listrik, hingga sistem militer canggih. Bahkan banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia bergantung pada chip dari Taiwan. Jika produksi chip Taiwan terganggu, ekonomi global bisa terkena dampak besar. Namun teknologi bukan satu-satunya alasan.
Lokasi Taiwan juga sangat strategis. Pulau ini berada di jalur pertahanan penting yang dikenal sebagai First Island Chain. Rantai pulau ini membentang dari Jepang hingga Filipina. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, wilayah ini adalah garis pertahanan untuk membatasi ekspansi militer China di Pasifik. Jika China berhasil menguasai Taiwan, keseimbangan militer di Asia bisa berubah secara drastis. Dan itu adalah sesuatu yang membuat banyak negara khawatir. Dalam beberapa tahun terakhir, China semakin tegas tentang Taiwan. Presiden China Xi Jinping berulang kali mengatakan bahwa reunifikasi dengan Taiwan adalah tujuan nasional. Menurut pemerintah China, Taiwan tidak boleh selamanya terpisah. Dan jika reunifikasi damai tidak berhasil, opsi militer tetap terbuka. Seiring waktu, militer China juga berkembang sangat cepat. Angkatan bersenjata China dikenal sebagai People's Liberation Army. Dalam 2 dekade terakhir, militer ini mengalami modernisasi besar-besaran. China kini memiliki kapal perang dalam jumlah besar, rudal hipersonik, sistem pertahanan udara canggih, dan armada drone militer. Selain itu, latihan militer di sekitar Taiwan juga semakin sering dilakukan. Pesawat tempur Cina sering memasuki zona pertahanan udara Taiwan. Kapal perang Cina juga berpatroli di sekitar pulau tersebut. Bagi sebagian analis militer, latihan ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan, tetapi bisa jadi simulasi untuk invasi di masa depan. Namun jika China benar-benar menyerang Taiwan, operasinya tidak akan mudah. Invasi Taiwan akan menjadi salah satu operasi militer paling kompleks dalam sejarah modern. Pertama, tentara China harus menyeberangi Selat Taiwan. Jaraknya sekitar 130 kilometer. Di tengah laut, pasukan invasi akan sangat rentan terhadap serangan. Taiwan memiliki sistem pertahanan pantai yang kuat, rudal anti kapal, tambang laut, dan sistem radar canggih. Selain itu, medan geografis Taiwan juga sulit untuk invasi. Sebagian besar pantai Taiwan tidak cocok untuk pendaratan militer besar. Artinya pasukan invasi harus menyerang melalui beberapa titik yang sangat terbatas. Namun faktor paling penting bukan hanya Taiwan, tetapi Amerika Serikat. Amerika memiliki hubungan keamanan dengan Taiwan, dan meskipun tidak ada jaminan resmi bahwa Amerika akan ikut perang, banyak analis percaya bahwa Amerika kemungkinan besar akan terlibat. Jika itu terjadi, konflik bisa berkembang menjadi perang besar di kawasan Pasifik. Negara lain juga bisa ikut terlibat, seperti Jepan dan Australia. Dan ketika banyak kekuatan besar mulai terlibat, risiko konflik global akan meningkat drastis. Perang di Taiwan tidak hanya menjadi masalah regional, dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia. Pertama adalah ekonomi. Taiwan memproduksi sebagian besar chip semikonduktor dunia. Jika produksi chip berhenti, industri teknologi global bisa terguncang. Pabrik mobil bisa berhenti. Perusahaan teknologi bisa mengalami krisis produksi. Harga elektronik bisa melonjak. Selain itu, jalur perdagangan di Asia Timur juga sangat penting bagi ekonomi global. Jika perang terjadi, jalur perdagangan ini bisa terganggu, dan itu akan mempengaruhi ekonomi banyak negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Selama lebih dari 70 tahun,
konflik antara China dan Taiwan tetap berada dalam kondisi tegang namun stabil. Namun dunia kini memasuki era baru. Persaingan kekuatan besar semakin tajam, militer semakin kuat, dan teknologi semakin strategis. Taiwan mungkin hanya sebuah pulau kecil di peta dunia. Namun di era geopolitik modern, pulau kecil ini bisa menentukan masa depan keseimbangan kekuatan global. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah konflik akan terjadi, tetapi kapan dan jika hari itu benar-benar datang, dunia mungkin akan memasuki babak sejarah yang sangat berbeda. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang geopolitik dunia dan konflik global yang sedang terjadi, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar. Menurut kamu, apakah China benar-benar akan menyerang Taiwan? Atau konflik ini akan tetap menjadi perang dingin yang tak pernah benar-benar meledak?